Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan kegiatan hari ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai karunia kepada kita. Salawat beserta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya dan kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum Bapak lebih lanjut memberikan materi, Bapak akan perkenalkan dulu. Nama Bapak Agus Didi Setriadi, alamat Bapak di RT 7 RW 5 Dusun Wage, Desa Cibingbin. Di sekolah Bapak memberikan mata pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Itu saja mungkin perkenalan. Mari kita lanjutkan untuk kegiatan MPLS hari ini. Bapak akan memberikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, apa saja materi yang akan disampaikan mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara ini? Itu diantaranya ada 3. Yang pertama tentang pengertian kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang kedua tentang nilai-nilai bela negara. Dan yang ketiga implementasi atau penerapan tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Anak-anakku sekalian, di zaman globalisasi ini, setiap negara memiliki banyak tantangan, memiliki banyak hambatan. Nah, begitu pula dengan negara Indonesia. Jadi, di negara kita juga memiliki banyak tantangan yang dihadapi. Nah, apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi oleh negara kita ini? Itu diantaranya yang pertama tentang intoleransi, kemudian yang kedua kemiskinan. Di negara kita masih banyak kemiskinan. Kemudian yang ketiga, tantangan yang ketiga itu korupsi. Nah, korupsi di negara kita sedang mewabah atau merajalela mulai dari pusat sampai dengan di tingkat bawah, di tingkat desa. Kemudian adanya kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. Kemudian tantangan yang kelima, adanya berbagai macam terorisme yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan yang kelima tentang pengangguran. Jadi masih banyak warga negara Indonesia yang sekarang menganggur atau mengalami pengangguran. Nah, untuk menghadapi berbagai macam tantangan tersebut, maka kita harus memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, apa yang dimaksud dengan kesadaran berbangsa dan bernegara? Pengertian kesadaran berbangsa dan bernegara ini ada terbagi ke dalam 3 macam, yaitu kesadaran, kemudian berbangsa dan bernegara. Nah, apa yang dimaksud dengan kesadaran? Pengertian kesadaran ini banyak. Di antaranya yang Bapak sampaikan bahwa kesadaran ini adalah keadaan yang dialami atau yang dirasakan oleh seseorang. Kemudian yang kedua, pengertian berbangsa. Nah, ini berbangsa ini memiliki arti yaitu kelompok masyarakat yang bersamaan keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta
berpemerintahan sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu bernegara. Bernegara artinya adalah menyatakan dirinya sebagai suatu bangsa yang serta berproses dalam suatu wilayah Nusantara atau Indonesia dan mempunyai cita-cita untuk membangun negara. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan kesadaran berbangsa dan bernegara ini adalah merupakan sikap kita yang harus sesuai. Jadi sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Itu pengertian dari kesadaran berbangsa dan bernegara. Ulangi, arti kesadaran berbangsa dan bernegara adalah suatu sikap atau sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Nah, tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Berbicara tentang kesadaran berbangsa dan bernegara, di masyarakat kita sekarang sedang terjadi adanya penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi kesadaran berbangsa dan bernegara di warga negara kita ini mengalami kemunduran atau mengalami penurunan. Nah, apa saja penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara yang terjadi pada warga Indonesia? Itu diantaranya adanya tawuran antar warga, kemudian perkelahian antar pelajar, kemudian ketidakpuasan terhadap hasil pilkada. Jadi pada saat dilaksanakannya pilkada ini ada sekelompok orang atau pendukung seseorang yang tidak puas terhadap hasil pilkada, sehingga ini bisa menyebabkan adanya keributan. Kemudian banyaknya yang memperebutkan lahan pertanian, lahan perkebunan, pertambangan dan sebagainya. Nah, itu diantaranya contoh-contoh penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara yang terjadi di negara kita. Nah, agar supaya kesadaran berbangsa dan bernegara ini hilang, maka kita sebagai warga negara harus memiliki sikap bela negara, sikap bela negara. Nah, apa yang dimaksud dengan bela negara? Bela negara atau kesadaran bela negara ini adalah adanya kesadaran untuk mempertahankan negara dari ancaman atau gangguan baik yang datangnya dari dalam maupun dari luar. Ulangi bahwa tadi dikatakan di negara kita banyak terjadi adanya banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh negara kita. Nah, untuk menghadapi berbagai macam tantangan tersebut, maka kita harus memiliki kesadaran bela negara. Ini kesadaran bela negara ini adalah adanya kesadaran untuk mempertahankan negara dari ancaman atau gangguan yang datangnya baik dari dalam maupun dari luar negeri. Tantangan yang atau ancaman atau gangguan yang datangnya dari dalam negeri ini, misalkan adanya terorisme, adanya perkelahian dan sebagainya. Kemudian ancaman atau gangguan yang datangnya dari luar negeri seperti adanya atau masuknya budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan pribadi atau kepribadian bangsa Indonesia. Nah, apabila kita memiliki kesadaran bela negara, maka ini dapat menumbuhkan adanya rasa patriotisme
dan nasionalisme di antara atau pada jiwa bangsa Indonesia. Nah, berbicara tentang bela negara, ya, bahwa dalam membela negara ini ada nilai-nilai yang harus dipahami dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, apa saja nilai-nilai bela negara yang harus dipahami dalam penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya. Ini diantaranya ada 5 hal, yaitu yang pertama, kita harus cinta terhadap tanah air. Ya. Jadi negara kita merupakan negara yang makmur, negara yang subur. Banyak terdapat berbagai macam keanekaragaman tetapi dapat bersatu. Nah, terhadap tanah air kita ini, maka kita harus memiliki cinta terhadap tanah air. Apa saja contoh mencintai tanah air ini? Di antaranya kita harus mencintai produk-produk dalam negeri, mencintai budaya-budaya yang ada di Indonesia dan sebagainya. Kemudian nilai yang kedua yang harus yang harus dipahami dalam penerapan dalam kehidupan bermasyarakat ini, yaitu di antaranya kita harus memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, yang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Nanti kita akan bahas apa saja penerapan kesadaran berbangsa dan bernegara itu, ya, baik di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan sekolah, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nanti terakhir kita bahas tentang apa contoh-contoh penerapan kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai yang harus dipahami dalam kehidupan bermasyarakat, nilai-nilai bela negara yang harus dipahami dalam penerapan kehidupan bermasyarakat ini, jadinya kita harus Pancasila, ya, yaitu Pancasila, nilai-nilai bela negara yang harus dipahami dalam penerapan kehidupan bermasyarakat di Indonesia, yaitu yang ketiga, Pancasila. Kita ketahui bahwa Pancasila ini merupakan dasar negara Indonesia, yang selain sebagai dasar negara, Pancasila ini merupakan sebagai alat pemersatu bangsa. Kemudian yang keempat, kita harus memiliki sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, hal ini dicontohkan oleh para atlet-atlet olahraga kita yang menghadapi atau yang sedang bertanding dalam kegiatan olahraga, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, ya, yang mana mereka para atlet, baik itu atlet bulu tangkis, atlet sepak bola, voli, dan sebagainya, mereka rela mengorbankan dirinya untuk kemenangan atau untuk bangsa dan negara. Kemudian yang kelima, memiliki kemampuan bela negara seperti disiplin, rajin, dan sebagainya. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa bela negara dapat menumbuhkan adanya sikap atau rasa nasionalisme dan patriotisme. Nah, apa yang dimaksud dengan nasionalisme itu? Pengertian daripada nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Ya. Itu arti daripada nasionalisme. Ya. Nah, nasionalisme ini, pengertian daripada nasionalisme ada 2 macam, atau pengertian nasionalisme dibagi ke dalam 2 macam, yaitu ada nasionalisme sempit dan ada nasionalisme dalam arti yang luas. Nah, arti nasionalisme dalam arti yang sempit itu adalah mencintai bangsa dan negara sendiri secara berlebihan. Jadi kita mencintai terhadap bangsa dan negara sendiri secara berlebihan sehingga menganggap negara atau bangsa lain lebih rendah dari negara kita.
sikap nasionalisme sempit ini disebut juga dengan chauvinisme. Kemudian yang kedua ada nasionalisme dalam arti yang luas, yaitu mencintai bangsa sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya dengan kita. Itu nasionalisme ya. Jadi nasionalisme ada dua, nasionalisme sempit dan nasionalisme dalam arti yang luas. Kemudian berikutnya patriotisme. Nah ini patriotisme ini adalah suatu sikap bersedia berkorban segala-galanya untuk mempertahankan dan memperjuangkan negara. Itu disebut dengan patriotisme ya. Nah ini sikap patriotisme ini sudah dicontohkan oleh para pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia ya, seperti oleh Cut Nyadin, Pati Umar, kemudian Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Hasanuddin dan sebagainya. Mereka memiliki sikap patriotisme ya. Mereka selalu berkorban segala-galanya untuk mempertahankan dan memperjuangkan negara, memerdekakan negara. Nah, kemudian berikutnya ya. Tadi dikatakan bahwa bela negara dapat melahirkan adanya sikap nasionalisme ya. Nah, ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk dapat membina nasionalisme di Indonesia. Yaitu yang pertama di antaranya kita harus mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa di Indonesia. Ya. Kita ketahui bahwa di Indonesia banyak terdapat suku bangsa. Ya. Jadi setiap daerah di Indonesia ditempati oleh berbagai macam suku bangsa. Nah, seperti contohnya di Pulau Sumatera itu ada suku Aceh, suku Batak, kemudian suku Minangkabau dan sebagainya. Di Pulau Jawa ada suku Sunda, kemudian ada suku Jawa, ada suku Baduy dan sebagainya. Ya, gitu. Nah, banyaknya suku-suku bangsa di Indonesia tersebut ini jangan dijadikan sebagai suatu perpecahan, tetapi harus menjadi atau harus dapat bersatu ya, karena setiap suku bangsa sama ya di Indonesia ini. Kemudian yang kedua, hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme yaitu kita harus dapat mengembangkan sikap toleransi ya, harus saling hormat menghormati ya. Kemudian memiliki rasa senasib sepenanggungan di antara sesama bangsa. Karena bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa asing lamanya kurang lebih 3,5 abad atau 350 tahun. Nah, pada saat bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing, ini seluruh bangsa Indonesia memiliki nasib yang sama, yaitu mengalami banyak penderitaan, baik penderitaan fisik maupun penderitaan mental atau penderitaan fisik dan penderitaan mentalnya. Nah, kemudian selain kita harus melakukan hal-hal yang 3 tadi, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa, mengembangkan sikap toleransi, memiliki rasa senasib sepenanggungan. Nah, kita pun harus menghindari sikap-sikap yang dapat melunturkan semangat nasionalisme ya. Apa saja hal yang harus dihindari dalam rangka memupuk semangat nasionalisme, yaitu diantaranya sukuisme ya. Sukuisme ini menganggap suku sendiri yang paling baik ya. Misalkan kita selaku orang Sunda, suku Sunda menganggap orang dari suku Jawa atau dari suku Batak itu lebih rendah derajatnya dari suku Sunda. Itu dinamakan dengan sukuisme yang menganggap sukunya sendiri yang paling baik ya. Kemudian chauvinisme ya, tadi sudah dikatakan chauvinisme ini adalah mencintai bangsa dan negara secara berlebihan dan menganggap negara lain itu
lebih rendah dari negara kita. Kemudian yang ketiga, hal yang harus dihindari dalam memupuk semangat nasionalisme ini adalah ekstremisme. Ekstremisme ini adalah mempertahankan pendapat dengan berbagai macam cara. Kemudian yang keempat, provinsialisme, ya, menganggap provinsi sendiri yang paling baik. Ya. Itu 4 hal yang harus dihindari dalam memupuk semangat nasionalis. Kemudian tadi dikatakan patriotisme adalah sikap bersedia berkorban segala-galanya untuk mempertahankan dan memperjuangkan negara. Nah, orang yang memiliki sikap patriotisme itu memiliki ciri-cirinya, ya. Yaitu di antaranya ciri-ciri orang yang memiliki sikap patriotisme. Yang pertama, cinta terhadap tanah air, rela berkorban. Yang ketiga, menempatkan persatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan yang keempat, pantang menyerah. Nah, tadi dikatakan bahwa kita harus memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, apa saja contoh penerapan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Baik itu penerapan di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan sekolah, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini diantaranya diuraikan contoh-contoh penerapan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kehidupan ini. Yaitu yang pertama, kita selaku siswa harus ikut melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Nah, ini kalau belajar kita secara tatap muka, biasanya ini setiap hari Senin kita selalu melaksanakan upacara bendera, ya. Nah, melaksanakan upacara bendera ini merupakan salah satu contoh kesadaran berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan oleh kita selaku siswa. Kemudian yang kedua, mematuhi peraturan yang ada. Nah, peraturan ini ada di mana-mana. Di mana kita hidup, di situ ada peraturan, ya. Di keluarga ada aturan. Di sekolah ada aturan. Di dalam kehidupan bermasyarakat ada aturan. Setiap kehidupan ini ada aturan-aturan. Nah, setiap aturan tersebut harus kita patuhi dan kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, contoh penerapan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari, itu diantaranya menghargai hak asasi orang lain. Ya. Kita ketahui bahwa setiap manusia memiliki hak asasi. Ya. Apa saja hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia? Itu diantaranya adalah hak untuk memeluk agama. Setiap orang berhak untuk memeluk agama. Nah, karena setiap orang berhak memeluk agama, maka orang tersebut bebas, ya, untuk memeluk agamanya sendiri sesuai dengan keyakinannya. Kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk memeluk agama kita. Ya. Berarti kita sudah menghargai hak asasi orang lain. Kemudian yang keempat, bermusyawarah untuk mufakat, ya, melaksanakan musyawarah untuk mufakat. Kemudian yang kelima, ikut pemilu, ya, bagi warga negara yang sudah memenuhi syarat, ya, dalam pemilu, ya, maka itu harus mengikuti kegiatan pemilu. Apa saja syarat untuk mengikuti pemilu, ya? Untuk syaratnya, ya, syarat untuk melaksanakan mengikuti pemilu sebagai pemilih, ya, sebagai pemilih, yaitu diantara, jadi pemilu ini ada dua, hak untuk dipilih dan hak untuk memilih, ya. Nah, setiap warga negara berhak untuk memilih dalam pemilu dan berhak untuk dipilih, ya. Adapun hak untuk memilih dalam pemilu, salah satunya adalah harus berumur 17 tahun atau
belum berumur 17 tahun tapi sudah menikah itu berhak untuk ikut pemilu, memilih dalam pemilu. Kemudian yang berikutnya adalah sekarang lagi heboh negara kita sedang dilanda virus corona ya. Nah, dalam menghadapi virus pandemi corona tersebut, maka setiap warga negara harus mematuhi protokol kesehatan ya, seperti diantaranya memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan sebagainya ya. Nah, apabila kita memenuhi protokol kesehatan tersebut seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan sebagainya, itu berarti kita sudah melaksanakan atau sudah menerapkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, barangkali itu yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian. Ya. Nah, sebelum Bapak akhiri, ini ada tugas ya, yang mana tugas ini nanti kalian serahkan kepada panitia MPLS ya. Caranya dengan menuliskan jawabannya di kolom komentar, atau nanti terserah kepada panitia bagaimana cara pengumpulan jawabannya. Untuk tugasnya yang pertama ya, sebutkan pengertian daripada kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, apa nilai-nilai daripada bela negara? Nilai-nilai bela negara, apa nilai-nilai bela negara? Kemudian yang ketiga, apa pengertian nasionalisme dan patriotisme. Kemudian yang terakhir, yang kelima, sebutkan contoh-contoh penerapan kesadaran berbangsa dan bernegara. Itu saja barangkali yang Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.